Pasukan roket dan artileri Rusia menghancurkan 76 pos komando 421 area konsentrasi tenaga kerja dan 147 unit artileri militer, Rabu 18 Mei 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menyebutkan akibat serangan roket tersebut menghancurkan meriam howitzer M777-155 mm Ukraina yang diproduksi oleh Amerika di dekat pemukiman Podgorno. Pada siang hari, rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari Angkatan Udara Rusia menghantam 2 pos komando, termasuk markas pertahanan teritorial di area pemukiman Solidar Republik Rakyat Donetsk, serta 31 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, termasuk lokasi unit tentara bayaran asing dari negara-negara Eropa di Mykolaiv dan Krasnogorovka. Selain itu, 2 pesawat Su-24 Ukraina dihancurkan di lapangan terbang militer dekat Dnepropetrovsk, sebuah divisi sistem rudal anti-pesawat S-300 Ukraina di dekat Mykolaiv, serta 4 depot senjata rudal dan artileri serta amunisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Ugledar, Pokrovskoye, Solidar, dan Bakhmut dari Republik Rakyat Donetsk. Operasi taktis dan penerbangan militer menghantam 3 pos komando 41 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, serta gudang amunisi di dekat desa Vuhledar di Republik Rakyat Donetsk. Akibat serangan udara itu, lebih dari 270 nasionalis gugur dan 54 unit peralatan militer dilumpuhkan di daerah pemukiman Protopopovka, wilayah Kharkiv. Penyeberangan ponton yang diinduksi oleh unit-unit angkatan bersenjata Ukraina untuk memaksa sungai Sevarsky Donetsk dihancurkan. Tak ada tempat aman, Rusia membombardir kota Bakhmut selagi ada waktu. Warga diimbau tinggalkan Donetsk. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara di kota Bakhmut di wilayah Donetsk. Ukraina menghantam blok apartemen 5 lantai, rumah pribadi, dan gedung administrasi. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara di kota Bakhmut di wilayah Donetsk, menghantam blok apartemen 5 lantai, rumah pribadi, dan gedung administrasi. Tim penyelamat mengeluarkan 6 orang dari puing-puing. Seluruh pintu masuk blok 5 lantai hancur. Tapi menurut informasi awal tidak ada yang terluka, kata Kepala Administrasi Militer Daerah Donetsk, Pavlo Kyrylenko, yang diposting di Telegram. Dia mencatat bahwa Rusia terus menembaki warga sipil, tetapi evakuasi tepat waktu menyelamatkan ratusan nyawa. Dari 73.000 penduduk Bakhmut, hanya lebih dari 20.000 yang tersisa di kota, mengurangi potensi jumlah korban yang diperkirakan musuh. Sekali lagi saya meminta semua orang yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah Donetsk. Sekarang tidak ada tempat yang benar-benar aman di wilayah Donetsk. Evakuasi menyelamatkan nyawa, ujar Kyrylenko. Pada 17 Mei, pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal ke Bakhmut, menewaskan 5 orang termasuk seorang anak berusia 2 tahun di sebuah rumah yang hancur. 4 orang lainnya termasuk 3 anak berusia 9, 12, dan 17 tahun menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Ancaman serangan rudal Rusia di wilayah Ukraina tetap ada karena 3 kapal induk rudal jelajah dengan hingga 24 rudal siap menyerang dari Laut Hitam. Masih ada ancaman serangan rudal musuh terhadap objek militer dan sipil di wilayah Ukraina yang diluncurkan dari Laut Hitam dan wilayah Republik Belarus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina, Oleksandr Motuzians, saat briefing di Pusat Media Ukraina. Seperti dilansir Okrifon, agensi berita nasional Ukraina. Namun menurut dia, Angkatan Bersenjata Ukraina siap menghalau serangan musuh. Sebelumnya diberitakan 2 kelompok pendarat Angkatan Laut dengan total 7 kapal pendarat besar telah ditempatkan di bagian barat Laut Hitam, jatuhkan Su-34 Rusia. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menghancurkan 20 unit kendaraan lapis baja Rusia dan menembak jatuh rudal jelajah dan pembom tempur Su-34. Unit rudal anti pesawat di wilayah Dnipropetrovsk juga menjatuhkan rudal jelajah, dan di wilayah Kharkiv pembom tempur Su-34. Penyadapan radio menunjukkan bahwa mesin pesawat tempur Rusia terbakar dan awaknya terlontar, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Dari 24 Februari hingga 18 Mei, Angkatan Bersenjata Ukraina melenyapkan sekitar 28.300 prajurit Rusia, termasuk lebih dari 400 dalam 1 hari terakhir saja. Selain itu, pasukan pertahanan Ukraina menghancurkan 1.251 plus 16 tank, 3.043 plus 34 kendaraan tempur lapis baja, 586 plus 8 sistem artileri, 199 plus 1 sistem MLR, 91 plus 1 sistem pertahanan udara, 202 plus 1 pesawat tempur, 167 plus 0 helikopter, 441 plus 5 UAV tingkat operasional dan taktis, 102 plus 5 rudal jelajah, 13 plus 0 kapal perang atau pemotong, 2.137 plus 28 truk, termasuk tanker, bahan bakar, dan 43 plus 0 unit peralatan khusus. Selama hari terakhir, Rusia menderita kerugian paling signifikan di arah Sloviansk, Rih, dan Zaporizhia.
Pejabat militer Moskow merilis video yang dilaporkan menunjukkan rudal Rusia menuju sebidang hutan dari daerah perubahan di Ukraina saat beberapa ledakan pecah. Video kedua dibuka dengan rekaman udara dari meriam howitzer yang dilaporkan dikirimkan Amerika Serikat ke Ukraina menjadi sasaran dalam serangan rudal yang membuat pasukan Kiev berlari dengan panik. Bagian kedua dari rekaman berakhir dengan meriam howitzer ditarik ke hutan agar tidak terdeteksi. Namun upaya itu berakhir dengan kesia-siaan karena kemudian area tersebut dihantam oleh artileri Rusia. Di Mariupol, militan unit nasionalis Azov dan prajurit Ukraina yang diblokir di pabrik Azovstal terus menyerah. Selama 24 jam terakhir, 694 militan telah meletakkan senjata dan menyerah, termasuk 29 terluka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam penggarahan terbarunya. Sebanyak 959 gerilyawan telah menyerah sejak 16 Mei termasuk 80 terluka. 51 diantaranya membutuhkan perawatan rumah sakit telah dirawat di rumah sakit Novoazov di Republik Rakyat Donetsk, sambungnya. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti dikutip dari Newsweek, Kamis 19 Mei. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan selama sehari, rudal presisi tinggi berbasis udara dari pasukan Rusia telah menghantam 2 pos komando termasuk markas pertahanan teritorial, serta 31 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, termasuk lokasi unit tentara bayaran asing dari negara-negara Eropa di Nikolaev dan Krasnogorovka. Selain itu, 2 pesawat Su-24 Ukraina telah dihancurkan di lapangan terbang militer dekat Dnepropetrovsk, 1 divisi sistem rudal anti-pesawat S-300 Ukraina di dekat Nikolaev, serta 4 depot amunisi untuk senjata rudal dan artileri, serta amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Dalam sebuah video yang dibagikan secara online dan di lokasi yang tidak diketahui, lusinan senjata termobarik dilepaskan, membuntuti asap saat melayang di udara menuju target, sementara bumi di sekitar peluncur terbakar. Pertempuran di Azovstal di Mariupol yang hancur melambangkan perlawanan Ukraina selama invasi Rusia yang hampir berlangsung selama 3 bulan. Sebagian besar warga sipil yang mencari perlindungan di pabrik besar Aerosoviet itu dievakuasi awal bulan ini. Untuk menyelamatkan nyawa, seluruh garnison Mariupol menerapkan keputusan yang disetujui dari komandan militer tertinggi dan mengharapkan dukungan dari rakyat Ukraina, kata resimen Azov dalam sebuah posting media sosial. Dalam video yang menyertainya, salah satu komandan senior unit, Daniels Prokopenko, mengatakan, hal utama adalah menyadari semua resiko. Apakah ada rencana B? Apakah Anda berkomitmen penuh pada rencana itu yang harus memungkinkan untuk memenuhi tugas yang diberikan dan mempertahankan kehidupan serta kesehatan personel? Ini adalah level tertinggi dari pasukan pengawas, terlebih lagi ketika keputusan Anda didukung oleh komando militer tertinggi. Prokopenko tidak memerinci tindakan apa yang dilakukan para B. Video itu dirilis beberapa jam setelah Rusia mengatakan telah setuju untuk mengevakuasi tentara Ukraina yang terluka ke fasilitas medis di kota Novoazov yang dikuasai Rusia. Lapor Daily Mail, Selasa 17 Mei 2022. Ukraina memperkirakan puluhan ribu warga sipil tewas di Mariupol selama berbulan-bulan pengepungan oleh pasukan Rusia yang menghancurkan pelabuhan Laut Azov, sebuah kota berpenduduk sekitar 400.000 orang. Pembela terakhir, termasuk banyak yang terluka, telah bertahan selama berminggu-minggu dibongkar di bawah Azovstal, salah satu pabrik metalurgi terbesar di Eropa. Kesepakatan telah dicapai tentang pemindahan yang terluka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Sebuah koridor kemanusiaan telah dibuka di mana prajurit Ukraina yang terluka dibawa ke fasilitas medis di Novoazov. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Malayar sebelumnya mengatakan kepada televisi Ukraina, setiap informasi dapat membahayakan proses yang sedang berlangsung. Sejauh proses sedang berlangsung, kami tidak dapat mengatakan apa yang terjadi sekarang. Sementara itu, rekaman menunjukkan bahwa pasukan Rusia terus menggunakan rudal termobarik untuk membombardir daerah yang masih dikuasai pasukan Ukraina.